Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati dengan NPM 24783126 dari kelas TRPL 3D. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi pertama dari pengenalan pemrograman materi PHP. Nah, di sini judulnya itu menguasai dasar pemrograman PHP. Nah, di video kali ini saya akan memahami bagaimana cara kerjanya, terus struktur dasarnya, hingga pengenalan variabel data serta operator-operator penting yang ada di dalam PHP. Oke, langkah pertama itu kita pengenalan PHP-nya dulu. Nah, di sini ada pengertian PHP. Pengertian PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor. Awalnya itu PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page. Namun, seiring perkembangannya, nama ini berubah untuk mencerminkan fungsinya yang lebih luas sebagai bahasa script sisi server yang digunakan dalam pengembangan web. Nah, PHP ini termasuk bahasa script open source. Artinya itu semua orang bisa menggunakan dengan mengembangkan secara gratis, dan fungsi utama yang PHP itu adalah untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. Ketika pengguna membuka sebuah website yang konteksnya bisa berubah-ubah seperti halaman login, komentar, atau halaman dashboard, kemungkinan besar website tersebut menggunakan PHP. Nah, PHP ini berjalan di sisi server, jadi kode PHP diproses di server, lalu hasilnya dikirim ke browser dalam bentuk HTML. Nah, inilah yang membuat PHP sangat cocok digabungkan dengan HTML untuk membuat website dinamis. Dan di sini ada cara kerja PHP dan web servernya. Nah, di sini cara kerja PHP itu kita menggunakan ada 3 komponen utama. Nah, di sini ada browser pengguna, dan browser ini mengirim permintaan ke server utama membuat halaman tertentu, dan di sini ada web servernya itu menerima perintah tersebut. Jika file yang diminta adalah file PHP, maka web server akan memproses penggunaan PHP. Dan di sini ada lalu di sini ada script PHP-nya. Kode PHP-nya ini dijalankan di sisi server setelah proses bahwa PHP ini menghasilkan HTML, biasanya yang diakhiri dikirim kembali ke browser. Nah, jadi meskipun di file kita ada kode PHP di browser, tapi yang muncul adalah HTML hasil eksekusinya. Inilah konsep dasar cara kerja web berbasis PHP. Lalu yang keempat itu ada konsep sistem web. Nah, di sini konsep sistem web itu, dalam sistem web kita akan seiring berinteraksi dengan berbagai file. Nah, di sini ada file HTML dan file CSS. Kalau file CSS itu untuk tampilannya. Lalu di situ ada file PHP. File PHP itu sebagai logika pemrograman. Nah, file PHP ini bisa berisi kombinasi tag HTML, CSS, dan script PHP dalam satu file ya. Lalu di situ ada ekstensi file PHP, biasanya itu ada PHP 3 atau PHP TML. PHP juga ini bisa ditampilkan di mana saja di dalam dokumentasi HTML. Nah, di sini ada komponen klien itu mengirim perintah dan menampilkan hasilnya. Ini peran kuncinya, dan contoh aplikasinya itu menggunakan Chrome, Firefox, dan Safari. Dan komponen keduanya itu ada web server. Web server ini peran kuncinya itu mendengarkan perintah, mengelola koneksi, dan tahu kemana harus menyerahkan file PHP-nya.
itu menggunakan aplikasi Apache dan Nin. Nah, di sini yang ketiga itu ada komponen PHP interpreter. Nah, di sini ada peran kuncinya itu mengeksekusikan kode PHP dan menghasilkan HTML. Nah, menggunakan aplikasi PHP, FMP, dan Zen. Nah, di sini ada database. Database itu peran kunci itu menyimpan dan mengambil data dinamis yang dibutuhkan oleh skrip PHP. Nah, contoh aplikasi itu menggunakan MySQL dan MariaDB. Nah, lalu yang ini di sini ada PHP filenya. Nah, di sini ada file-filenya itu terdiri dari teksnya itu tag HTML dan CSS. Nah, tadi udah dijelasin filenya itu PHP itu mempunyai extension itu PHP, PHP3 atau PHP TML. Nah, skrip PHP itu didapatkan di dalam dokumen HTML-nya. Lalu di sini ada sintak dasar PHP. Nah, setiap kode PHP itu selalu ditulis dalam tag berikut. Nah, di sini ada tagnya itu menggunakan di sini ada tutup, tanda tanya dan PHP. Lalu di sini ada garis miring 2, lalu ada kode PHP di sini, lalu di sini ada tanda tanya dan tutup. Nah, di dalam tag ini sebuah logika pemrograman kita ini menulis komentar dalam PHP. Ada 2 jenis komentar. Nah, komentar ini satu barisnya itu ini satu baris, ini komentarnya. Nah, ini komentarnya. Nah, di sini ada komentarnya itu menggunakan untuk satu baris, dan lalu di sini ada garis miring, bintang, komentar, bintang dan garis miring. Di sini ada komentar yang memakan banyak baris. Nah, komentar ini membuat kita memberikan catatan pada kode agar lebih mudah dibaca. Dan lalu di sini ada struktur dasar skrip PHP. Nah, di sini ada sebuah skrip PHP dasarnya memiliki 3 elemen utama. Nah, yang di sini ada tag pembuka kode PHP itu sendiri dan tag penutup. Dan yang pertama itu ada tag pembuka. Tag pembuka itu sebuah kode PHP harus dimulai dengan tag pembuka standar, dan lalu itu ada kode PHP itu berisi ada variabel, fungsi, dan logika. Nah, di situ ada yang ketiga itu kita menggunakan tag penutup. Tag penutup itu secara tradisional semua skrip PHP diakhiri dengan tag penutup. Nah, di sini ada tag pembuka, yang terakhir itu harus ada tag penutupnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada variabel dan data. Dan di sini ada variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Nah, di sini ada ciri-ciri variabel PHP-nya diawali dengan tanda $, tidak boleh diawali angka, boleh mengandung huruf, angka, dan underscore. Nah, dan data di sini ada data. Data ini fungsi di PHP itu termasuk Roseli, typed, artinya itu tipe data akan mengikuti nilai yang dimasukkan. Dan di dalamnya itu ada string, integer, float atau double, dan boolean, array, dan lain-lain. Nah, lalu di sini juga variabelnya itu ada bersifat case atau huruf besar atau huruf kecil, tapi beda ya. Lalu di sini ada contoh variabel dan data BS. Nah, yang pertama itu ada nama Anda, kota, jenis kelamin, NOP, bil 1, dan ada 7 saudara. Nah, contoh variabelnya ini yang pertama ada variabel itu ada nama Anda, itu tidak bisa karena
alasannya itu harus jadi nama underscore Anda. Nah, lalu di sini ada kota. Kota itu bisa karena hurufnya itu semuanya. Lalu di sini ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini alasannya itu harus jadi tanda dolar jenis underscore kelamin. Itu tidak bisa. Dan di sini yang keempat itu ada NOHP, itu tidak bisa ya, karena di sini diawali tanda dolar dan mengundang @. Nah, dan yang kelima itu ada bil 1, itu bisa karena boleh diawali underscore dan ada angka setelahnya, ini 1, dan boleh diawali dengan underscore. Lalu di sini ada 7 saudara, ini tidak bisa, tidak boleh diawali angka, harusnya angka itu di belakang bukan di depan. Oke. Lalu yang selanjutnya ini menampilkan data. Nah, di sini guna perintah print atau esco print atau data, print data, esco data. Nah, di sini kita itu PHP itu termasuk closely typed, artinya itu tipe data menyesuaikan nilai yang diberikan beberapa tipe data dalam PHP. Nah, di sini kita menggunakan, yang pertama itu kita menggunakan esco jika hanya ingin menampilkan output biasa, lebih fleksibel dan cepat. Dan yang kedua itu menggunakan print jika butuh return false, misalnya untuk ekspresi atau debug tertentu. Nah, di sini ada fiturnya itu menggunakan output test. EXO itu iya, printnya itu iya. Lalu di sini yang kedua itu menggunakan fitur return false, itu tidak karena printnya itu iya. Lalu kecepatan, nah EXO-nya itu lebih cepat dan printnya itu sedikit lebih lambat. Lalu di sini ada multi output. Nah, di sini EXO-nya itu bisa dan printnya itu tidak bisa. Lalu di sini fiturnya itu ada fleksibilitas, itu EXO-nya itu lebih fleksibel dan printnya itu sederhana. Dan di sini ada operator. Oke, bentar. Dan di sini ada operator PHP. Operator Dan di sini ada operator PHP arithmetika. Nah, dan di sini ada operator itu menggunakan penjumlahan. Dan di sini ada variabel A di jumlah variabel B dan hasilnya itu penjumlahan. Dan di sini ada pengurangan. Dan pengurangan ini ada variabel A, variabel B dan pengurangan. Nah, lalu di sini ada tanda bintang itu perkalian, dan di sini ada variabel A perkalian variabel B, dan di sini kita hasilnya itu mengalihkan. Dan di sini ada tanda pembagian itu menggunakan garis miring. Nah, itu ada pembagian variabel A, pembagian variabel B. Nah, di sini menggunakan hasilnya membagi. Dan lalu di sini ada persen, itu modulus. Nah, modulsnya itu menggunakan variabel A, modulus variabel B, sisanya pembagian. Dan di sini ada tanda bintang 2 itu adalah pangkat. Pangkat itu menggunakan variabel A, pangkat variabel B. Nah, di sini ada pemangkatan itu A dan pangkat B. Dan selanjutnya itu ada operator PHP menugaskan dan perbandingan. Nah, di sini
yang digunakan dan diberi nilai itu ada sama dengan, ada tanda plus sama dengan, ada min sama dengan, bintang sama dengan, dan garis miring sama dengan, dan persen sama dengan. Nah, operator pembandingannya itu di sini kita menggunakan sama dengan, dan di sini juga ada titik sama dengan. Lalu di sini kita contohnya itu ada variabel A sama dengan 10, variabel A ditambah penambahan sama dengan 5, dan di sini ada variabel A pengurangan sama dengan 5, dan di sini ada variabel A dikali sama dengan 5, dan variabel A dibagi sama dengan 5, dan variabel B itu tadi persen itu modulus ya, modulusnya itu 5, dan di sini ada variabel nama titik sama dengan titik lalu sari. Nah, ini artinya itu mengisi nilai 10 ke variabel A, dan sama dengan ini mengisi variabel A sama dengan variabel A ditambah 5. Di sini sama dengan, dan di sini juga menggunakan sama dengan. Ini pengurangan, pengalian, pembagian modulusnya. Nah, lalu kita di sini menggabungkan string. Nah, lalu di sini ada operator logikanya. Nah, di dalam operator logikanya ini kita mengoperasi logikanya itu menggunakan AND, NOT, AND versi teks, OR teks, OR versi teks, dan CORE. Nah, di sini hasilnya itu true jika kedua bernilai true, jika atau OR. Jika di sini ada not itu true jika nilainya awalnya itu false. Dan di sini ada AND versi teks, itu sama seperti AND dan AND, tetapi prioritasnya lebih rendah. Dan di sini ada OR versi teks, itu sama seperti tanda ketik di atas. Terus di sini ada CORE. CORE itu ada true jika hanya salah satu true, bukan dua-duanya. Dan lalu di sini ada kita menggunakan operator string. Nah, operator string itu menggabungkan string menggunakan tanda titik. Nah, di sini ada PHP dolar, tanda dolar, teks 1, di sini ada hello, dan di sini ada tanda dolar, teks 2, dan mari belajar. Dan di sini ada actionnya itu tanda dolar, teks 1, dan titik, teks tanda dolar, teks 2, dan titik koma. Dan lalu di sini harus ada tutup. Di sini pembukanya. Dan di sini kita sudah penjelasan lengkap mengenai dasar-dasar PHP melalui dan pengertian cara kerja sintaks, sintaknya, variabel, tipe data, hingga operator-operator yang sering digunakan. Nah, materi ini sangat penting sebagai fondasi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih kompleks seperti fungsi, array, formal, head, dan database. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.